Kakak bisa ngeliat ada kejanggalan Nah, itu di dari mana? situ saya ngeliat kejanggalan kan. Saya kan nunggu sampai 30 menit. Sampai 30 menit saya nunggu, ini kok nggak bisa masuk terus gitu kan. Nggak bisa masuk gitu, nggak dibolehin masuk. Si bidannya mondar-mandir gitu. Masih tetap main handphone. Terus saya kan lihat gitu. Saya kan panggil Ica ya. Cuma ditutupin pakai kain doang gitu. Bajunya masih banyak darah-darah gitu. Masih banyak darah-darah, terus di di kasur yang lah bekas lahirannya itu masih banyak darah-darah di situ gitu kan. Bidannya yang bilang gitu, ini udah dimandiin ya, katanya agak lama soalnya abis di foto-foto sama di video dulu katanya gitu. Ih, ngapain? Tapi Udah Oh, Terus sebelum nggak bilang nggak sama bilang, sekali. cuma Bilangnya bilang cuma mau dimandiin mandi. doang, Cuma mau mandiin dimandiin doang. doang gitu. Dibiarin juga. juga gitu sampai meninggal juga dibiarin biarin lagi gitu. Makanya itu yang kami Iya. kami tuntut keadilan seperti itu gitu. Jadi saya minta ke pihak dinas, tolong Iya, gitu, jangan sampai tolong ada hal yang ditutup-tutupin gitu ke kami gitu. Maksudnya ngapain dia bikin malam bikin dokumentasi? Selamatin dulu anaknya. Assalamualaikum. Sebelumnya kami turut berduka cita kepada keluarga Ibu Nisa Armilah atas peristiwa yang terjadi. Dan hari ini saya ketemu sama dua orang ibu yang tahu betul semua ceritanya dan datang ke sini setelah speak up di Instagramnya kakak ya. Iya. Habis kakak speak up di sosial medianya dan menjadi rame. Kemarin sempat speak up juga di TV ya. Iya. Nah, hari ini pertama kali datang ke podcast untuk meminta keadilan dan mengharapkan semua ini bisa berjalan seadil-adilnya, begitu Ibu kan Ibu ya. Betul. Iya. Jadi mungkin Ibu bisa menceritakan sebenarnya apa sih Bu yang terjadi sekarang ini gitu. Mungkin saya ceritain dari awal ya. Iya. Jadi kan pada tanggal 13 November 2023 hari Senin, jam 16 adik saya kan, adik ipar saya maksudnya, Nisa Armila itu kan udah kerasa. kontraksi gitu, udah kontraksi, udah mules gitu. Dari hari Sabtu sih sebenarnya, tapi masih pembukaan satu katanya, masih pembukaan satu gitu. Terus karena adik saya suaminya lagi masih kerja, terus diantar sama kakaknya Nisa. Diantar ke klinik, sampai di klinik masih katanya masih pembukaan 2 gitu, padahal udah kontraksi gitu kan, udah mules gitu. Terus disuruh pulang lagi sama bidan yang di klinik itu gitu. Tapi Nisa nunggu dulu di situ gitu, nunggu dulu di klinik, soalnya pas adik saya pulang kerja langsung jemput gitu. Iya. Nah, udah pulang dulu karena sama bidannya juga disuruh pulang katanya gitu, meskipun udah kontraksi gitu kan. Nah, sekitar jam 20 masih di hari Senin. Sekitar jam 20 adik ipar saya udah sangat-sangat mules gitu, udah bener-bener kontraksi banget gitu. Udah kayak mau keluar gitu ya. Betul. Nah, dibawalah sama adik saya kembali ke klinik, dibawa lagi ke klinik. Nah, terus masih si bidan juga waktu pas di klinik main handphone terus gitu. Main handphone terus gitu, meskipun adik ipar saya udah kontraksi, udah sakit gitu kan. Mundar-mandir terus main handphone terus kayak cuek gitu si bidannya kayak gitu kan. Malah kan dipijitin gitu kan si punggungnya harusnya kan, terus dikasih edukasi gitu kan. Betul, sama ibu yang mau melahirkan tuh kayak gimana sama bidannya gitu lah kan, ya. sama bidannya gitu kan. Disuruh kayak ada senam yang untuk mau melahirkan gitu kan. Iya, biar diatur nafasnya atau dikasih minum lah. Dipandu. Dikasih minum lah minimal gitu. Tapi kan. ini malah dicuekin. Dibiarin. Si bidan malah main handphone aja gitu kan. Nah, terus adik saya udah mondar-mandir, "Bu, ini gimana, Bu?" katanya adik saya udah mules terus katanya Istri, gitu bukan kan. adik, istri saya. Maksudnya istri saya udah mules terus katanya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, itu nanti diceknya jam
jam 12 katanya, jam 12 malam katanya gitu, soalnya masih pembukaan 2 katanya gitu. Ya maksudnya tolonglah dilihat dulu gitu ya, soalnya kan adik saya udah mules Udah mules mules. banget gitu. Nah terus adik ipar saya kan pengen buang air kecil ya, diantar sama suaminya gitu. Nah di situ keluaran darah banyak keluaran gitu ya, gitu saya nggak tahu ketuban atau apa gitu kan, keluaran darah gitu. Terus adik saya bilang lagi ke bidan karena masih dibiarin gitu kan, terus bilang, "Bu, itu istri saya ini udah banyak keluaran darah," katanya gitu Udah kan. cerit-cerit katanya. Udah nangis-nangis gitu kan. "Udah nggak apa-apa itu mah, nanti juga itu Itu biasa biasa aja ya. kalau yang melahirkan," katanya gitu kan, sambil pada judes gitu kan. Nah terus masih tetap dibiarin. Adik ipar saya udah keluaran darah banyak gitu kan. Udah ini jam 21 masih dibiarin. Masih dicuekin gitu kan, masih tetap main handphone kayak gitu. Nah, terus jam 21.30 adik ipar saya udah jerit-jerit, udah nangis-nangis, masih dibiarin. Udah nangis-nangis, baru datanglah bidan gitu, ngecek gitu, ngeliat gitu kan. "Bu, ini katanya masih sambil main handphone, ngecek juga masih sambil main handphone, terus sambil entah itu sama siapa, dia nggak tahu Menghubungi ngehubungin, gitu. nggak tahu apa gitu kan. Sambil, "Bu, ini udah pembukaan lengkap belum?" katanya gitu. Ke adik ipar saya gitu kan. "Bu, ini udah pembukaan lengkap belum?" katanya gitu. Nah di situ kan harusnya kan sebelumnya dicek gitu Iya. ya, dilihat gitu Oh, kan. ini tanpa dilihat. Tanpa dilihat sebelumnya gitu kan. Jam 21.30 baru dilihat gitu. Terus jam 21.45 baru dicek. 12.30 belum kan, mama ke situ jam 12 setengah Masih 10. dibiarin, Heeh, masih dibiarin. Maksudnya belum proses melahirkan belum, juga gitu. belum, masih dibiarin. Karena masih tetap mau jam dibiarin. 12 katanya Katanya gitu. kekeh gitu sih Mau jam bidannya. 12. Nanti jam 12 ya diperiksanya gitu. Padahal adik saya udah 12 malam. jam 12 Iya. malam. Kenapa ya harus? Nggak tahu. Soalnya kan dia juga kayak mungkin ngehubungin si bidan yang itunya ya, yang bidan Yang yang punya lain, itu. yang punya klinik itu kan yang di situ bidan jaga sama yang mahasiswa praktek gitu kan. Nah terus jam 22 baru lahir gitu, jam 22 lahir. Jam 10. Ya jam 10 Iya, jam betul, jam 10. 10 lahir. Bayinya kan kecil 1,7 kilogram gitu. Maaf, berarti Ya. si Mbak Nisa itu lahir di usia kandungannya berapa minggu? 36 minggu, 9 bulan. 9 bulan. Udah 9 bulan ya? 9 Iya. bulan, iya. 9 bulan dengan berat 1,7 kilo. 1,7 kilogram di klinik itu gitu, 1,7 kilogram. Itu kan memang sebelumnya adik ipar saya memang sering vaskesnya di situ, di klinik itu. Oh, cek kandungan. Cek Pokoknya kandungan. setiap Cek bulan di situ gitu. Kandungan di situ gitu. Cuma sempat memang satu kali ke SPOG ya, ke spesialis Spesialis, obgyn, iya iya. betul, ke dokter, Di USG. iya di USG gitu. Di situ juga di bidan yang di klinik itu juga di USG sama. Cuma maksudnya terakhir USG di dokter spesialis kandungan gitu. Nah, dari situ dokternya pernah ada bilang nggak? Betul, pernah. Bilang apa Dokter, maksud? tapi bukan di Bukan di bidan ya? Di dokternya bilang katanya ini bayinya sungsang katanya gitu. Oh, oke. Terus bayinya kecil, ngasih tahu 1 kilogram waktu pas usia 7 7 bulan. bulan. Jadi bukan bidan yang ngasih tahu, tapi si dokter yang obgyn itu. Nah, terus adik saya kan ngambil hasil USG itu kan ke bidan waktu pas kontrol lagi gitu. Ngasih tahu, terus si bidan banyak makanan-makanan yang bernutrisi katanya biar ini gitu. Udah sih dari situ nggak pernah di USG lagi sama bidan di klinik tersebut gitu. Sampai akhirnya melahirkan. Sampai akhirnya melahirkan, berat badannya 1,7 kilogram gitu. Waktu pas itu kan saya ada di klinik, cuma nggak boleh masuk. Jadi cuma yang di dalam cuma suaminya aja gitu. Jadi waktu melahirkan ditemenin suami. Temenin sama suaminya Oke. gitu. Nah, waktu dapat ada kejanggalan, kakak bisa ngeliat ada kejanggalan itu di dari mana? situ saya ngeliat kejanggalan kan. Saya kan nunggu sampai 30 menit. Sampai 30 menit saya nunggu, ini kok nggak bisa masuk terus gitu kan ya, si keluarga biasanya kan udah bisa gitu kan. Nggak bisa masuk gitu, nggak dibolehin masuk. Si bidannya mondar-mandir gitu. Masih tetap main handphone. Tapi itu udah lahir tuh si bayinya. Udah lahir, Oke. udah lahir. Nggak boleh lihat dulu. Nggak boleh lihat dulu gitu. Oh. Nah ternyata menurut
adik saya ya gitu yang di dalam yang ya suaminya gitu si ada mahasiswa praktek gitu di situ jadi Diarahin jadi biasanya. diarahin gitu kan tahu nggak ini sama si bidan yang punyanya klinik itu tahu nggak kamu ini apa namanya gitu tahu Buat nggak ini apa apa gitu. namanya nah nggak tahu bu katanya gitu ini tuh ini sambil adik saya masih proses persalinan tuh kayak gitu jadi keluarga nggak dibolehin masuk kan gitu jadi makanya Ada jadi apa nih, seuzonnya saya gitu. kan pantesan keluarga nggak dibolehin masuk ternyata maksudnya sambil ngarah-ngarahin yang Lagi lagi praktek. praktek jadi seuzonnya saya itu ya keluarga gitu kan nah udah gitu kebetulan saya kan yang ada di klinik itu Iya. jadi saya tahu banget gitu kan nah setelah itu si bidannya ada keluar terus saya tanya gitu kan bu berat bayinya berapa ya bu terus jenis kelaminnya apa gitu kan dia nggak jawab gitu dia nggak jawab malah pergi aja gitu malah gitu terus Wah itu udah ada yang aneh tuh kalau ya gitu. aneh gitu kan ya udah saya Oh, diam mestinya aja kan dikasih datanya gitu ya. Iya. betul harusnya. kan kalau ya wajar lah ya Wajar lah kita keluarga nanya tuh Nanya, sangat gitu, wajar. sangat wajar jenis Iya. kelaminnya Apalagi gitu kan anak ibu nenek. sendiri Iya, ya neneknya gitu. ya. iya Ya, berat gitu. bayi gitu kan ya wajar Panjang ya bayi, gitu kan Betul. ya panjang gitu. bayinya berapa ini nggak dijawab gitu malah kakeknya gitu bapaknya Nisa nanya juga sama nggak dijawab gitu sama Loh. kakaknya Nisa juga disitu kan kita di situ Sekeluarga lah semua Iya, Iya. keluarga iya, gitu Ya kan, walaupun udah ngumpul tahu gitu itu kan. jenisnya dari laki-laki. gitu kan cuma Memastikan. Ya, kan, memastikan, memastikan betul, gitu kan betul. hal yang sangat wajar ya gitu nah udah gitu terus pas saya tanya gitu bu ini bayinya sehat nggak gitu bayinya normal nggak bayinya sehat nggak gitu terus ya ini bayinya kecil katanya gitu 1,7 kilogram yaudah nanti saya tanya saya mau konfirmasi dulu sama pihak rumah sakit saya ngobrolnya mau sama suaminya katanya gitu kebetulan adik saya lagi bawa dulu pernel gitu kan kayak peralatan bayi yang ketinggalan gitu Bukan pernah itu sarung sarung tangan. tangan sarung tangan pernel juga sama ada yang ketinggalan katanya gitu dia pulang dulu Untungnya terus deket ya dari klinik ke rumah ya, itu deket deket banget ya. dekat banget nah dari situ adik saya kan udah ada kembali lagi ke klinik ya nah terus di situ bidannya ngobrol adik saya duduk bidannya duduk terus kalangin meja gitu kan saya berdiri di situ Oh jadi berarti saya tahu Mbak ikut dengar juga ikut di situ. dengar juga di situ saya kan nggak ninggalin kan di situ kan saya tanya gitu bu ini bayinya gimana normal nggak sehat nggak gitu soalnya kan bayinya kecil kata saya gitu kan ya tunggu ya saya konfirmasi dulu ke pihak rumah sakit katanya gitu ini bayinya bisa maksudnya harus dirujuk gak ke rumah sakit gitu katanya gitu harus diinkubator atau enggak kata si bidan oh gitu ya bu iya katanya gitu ya udah nunggu dari situ saya nggak dapat konfirmasi lagi dari bidan tersebut kan saya nggak tahu kemana bidan itu pergi nggak tahu nah udah gitu saya masuk lagi ke ruang bersalin gitu ngelihat kondisi adik saya Iya. di ruang bersalin gitu kan sambil saya kan pengen lihat gitu kan keponakan saya gitu kan pas masuk ke ruang bersalin saya lihat gitu kan kondisi adik ipar saya gitu ya Ibunya bayi aja. gitu ngeliat ibunya bayi gitu sambil mungkin baru beres lahiran gitu kan saya tanya saya kan panggilnya Ica ya gitu ke adik ipar saya gitu Ica gimana sekarang gitu kan terus ya pusing katanya gitu pusing lemes katanya gitu terus saya juga lihat kondisi bayinya gitu bayinya di Inkubator. inkubator yang sederhana gitu lah ya kak gitu nah terus saya juga lihat Ca mau minum nggak gitu kan karena nggak dikasih minum dari pas masuk dari pas mau melahirkan Nggak dikasih sampai apa-apa. nggak sampai beres lahiran nggak dikasih minum nggak dikasih apa gitu terus saya kan lihat gitu Ca saya kan panggil Ica ya cuma ditutupin pakai kain doang gitu bajunya masih banyak darah gitu masih banyak darah terus di di kasur yang bekas lahirannya itu masih banyak darah di situ gitu saya kan gimana ya ngeliatnya saya kan langsung ke bidannya bu ini gimana adik saya masih banyak darah kata saya gitu nggak apa-apa ya tadi bekas lahiran katanya gitu ya maksudnya dong Dibersihin. gitu kan dibersihin gitu ya saya lihat adik saya masih banyak darah di perutnya di pahanya di kakinya gitu terus Jadi dia benar-benar bajunya nggak dilayanin itu. benar-benar saya yang bersihin itu masih pada banyak darah gitu di situ adik saya gitu kan terus cuma diituin pembalut aja gitu pembalut sampai ya itu aja kotor abis melahiran aja gimana gitu kan Kak. Nah terus saya bersihin gitu kan gak lama datang bidan gitu kan
nyuruh itu ibunya itu ya katanya buang air kecil ya, bersih-bersih ke kamar mandi ya katanya gitu. Sendiri katanya gitu. Terus kan saya kaget ya. Saya kan juga pengalaman melahirkan gitu. Iya. Meskipun disesar tapi kan Sama apalagi lah, sama, iya. apalagi ini normal yang harus Langsung. mengeluarkan tenaga gitu kan, disuruh bersih-bersih sendiri gitu. Makanya kan saya tanya, "Oh, Bu, ini gimana sendiri?" gitu kan. Sendiri ke kamar mandi kan gak mungkin. Iya. Kondisi adik saya masih lemas, masih Iya. pusing gitu. Sampai sekarang saya nggak terima itu, sakit hati sampai sekarang gitu. Ini gimana Bu, masih adik saya masih sakit gitu kan, jangankan ke kamar mandi, bangun aja dia bingung Susah. harus apa gitu. Terus saya bersihin, bidannya cuma ngeliatin doang gitu, saya bersihin. Terus saya tanya, "Bu, ini berapa jahitan?" Saya bilang, sedikit katanya gitu. Ya maksudnya berapa ya, 1 jahitan atau 2 jahitan kan, saya wajar nanya gitu. Dia bilang sedikit, kayaknya banyak kecil. Udah aja dia pergi gitu, si bidannya pergi gitu, dibiarin, adik saya dibiarin sampai harus ke kamar mandi sendiri untuk bersih-bersih gitu. Saya tuntun gitu adik saya kan gitu sampai dia bilang, "Teh, ini gimana ya, bangunnya sakit," katanya gitu kan. Saya juga bingung kan gimana bangunnya, takut salah gitu, takut Iya. apa gitu Harusnya kan. bidan yang membantu. Harusnya bidan yang membantu gitu kan, nuntun ke kamar mandi gimana gitu kan. Saya bangunin sama adik saya sama suaminya gitu kan, bangunin. Terus adik saya papa ke kamar mandi, saya bersihin, saya gantiin dasternya, saya balurin pakai minyak telur, saya bersihin, saya ituin pokoknya. Kata si bidannya itu ya, katanya cebokin pakai air panas, kayak maksudnya air hangat katanya gitu. Ya Bu, atau minta tolong gitu, bantuin gitu, maksudnya takut salah gitu kan ya, biar mobilisasinya cepat sembuh katanya gitu kan. Udahlah, saya nggak banyak ngobrol ya, saya bersihin adik saya gitu. Saya juga sempat sakit hati ya gitu, kok pelayannya kayak gini. Di situ saya janggal gitu kan. Nah, itu udah aneh, itu udah udah aneh, Iya. udah aneh banget, kok gini gitu, kok gini gitu kan. Soalnya istilahnya ibu juga udah pernah lahiran, gak betul. gini-gini amat Sangat-sangat gitu ya. kayak diratukan gitu ya. Kalau abis lahiran itu kan dikasih makan, Hmm. dikasih minum, dikasih apa Jadi segala macam ibu gitu. waktu lahiran kayak gitu kan? Iya, kayak gitu semua. Tapi kayak bukan di gitu. tempat itu? Bukan. Bukan di klinik itu? Bukan. Nah, terus sampai adik saya juga nangis di situ kan, keluaran darah banyak banget. Saya juga bilang, "Bu, ini keluar darah banyak banget." Saya takut kenapa Takut kenapa-napa, gimana kalau adik benar. saya pendarahan gitu kan ya. Sampai adik saya juga nangis di situ kan, sakit katanya, perih gitu kan. Saya lap-lapin, saya bersihin gitu. Udah selesai bidannya, udah beres belum katanya gitu. "Oh, ya udah Bu," kata saya gitu kan. Terus saya papa lagi adik saya gitu ke ruang bersalin gitu Iya. kan. Nah, dari situ di ruangan bersalin Itu si bayi belum ada di situ. udah Udah di di situ. inkubator. Iya, di inkubator di situ kan. Sama ibunya berarti ya. Jadi ya ini ruang kasurnya Kasurnya, gitu kan, ini ini inkubator adik di situ. gitu. Terus saya tanya lagi kan, kebetulan si bidan yang tadi ngasih tahu yang awal itu nggak ada, pergi nggak tahu kemana Oh, gitu dia kan. udah nggak ada berarti. Nggak ada. Jadi cuma ada si bidan jaga sama mahasiswa-mahasiswa yang praktek di situ. Terus saya tanya lagi kan bidan gitu, "Bu, ini gimana? Ini harus dirujuk gak ke rumah sakit?" Rumah Saya sakit. beberapa kali tanya waktu itu kan, "Ini harus dirujuk gak nih ke rumah sakit?" gitu kan. Terus harus di inkubator atau di apalah gitu ya, perawatan yang intensif. Terus kata si bidannya di situ, "Nanti ya," katanya, "oh nggak usah katanya nggak usah dirujuk. Nanti di sini diobservasi setiap 1 jam sekali," katanya gitu. "Oh gitu ya Bu, maksudnya observasi apa ya? Maksudnya dicek nafasnya, pernapasannya," katanya gitu. "Oh ya udah," saya kan percaya aja ya sama pihak klinik gitu kan, maksudnya jadi mereka yang lebih tahu, karena kan kita keluarga awam ya, masalah medis takutnya salah kalau misalkan kita ngambil tindakan sendiri gitu. Jadi harus ada rujukan dari klinik juga kan Bang ya, kalau misalkan ke rumah sakit gitu. Dari situ udah jam setengah 12 saya juga tanya ke ke klinik. Saya tanya ke klinik, ini berapa sih di sini ya meskipun adik saya pakai KIS ya, katanya ada paket, katanya 1.800.000 gitu, tapi karena adik saya pakai KIS jadi cuma tinggal bayar 1 juta doang katanya gitu. Oke. Kok gitu ya, di dalam hati saya juga kok gitu ya, padahal kan pakai KIS, tapi saya nggak banyak ngomong juga. Itu Ya udah, juga ya saya aja deh janggal gitu iya ya. gitu kan. Nah udah gitu adik saya juga "Oh itu tuh kamarnya di belakang," katanya gitu. Nggak dianterin sama sekali dari ruang bersalin ke kamar rawat
itu ya, maksudnya kamar Rawat ya, rawat ibu inap gitu. ya buat ibu. Saya papah lagi tuh adik saya ke ruang bersalin, ke ruang Ke ruang kamarnya lah. kamar, iya Kamar. gitu. Nggak ada bidan di situ, nggak ada bidan. Saya kan bingung, ya ampun lagi jauh jaraknya Tapi kan. ada pasien lain di situ. Nggak ada. Oh, lagi nggak ada. Lagi nggak ada kebetulan lagi nggak pasien. ada, kebetulan cuma adik saya aja gitu yang lagi lahiran di situ kan. Tapi bener Bu yang katanya ya, kan mohon maafnya anak ibu kan prematur, ponakan prematur cucu Iya. ibu ya. Terus katanya dipakai buat foto-foto, Iya, video-video betul. yang viral di Iya. saya kan lihat viral Di tuh sosmednya di sosmed Mbak kakak, Nadia. terus di TikTok, itu kakak apa yang kakak tulis tuh waktu di sosmed itu yang Iya, yang saya perih banget gitu sakit hati saya hati dengernya. banget gitu kan. Ya waktu pas setelah itu kan saya tunggu observasi itu kan, jam 12 malam saya tunggu kan, udah 1 jam nih, kok nggak ada Kok nggak observasi. diperiksa-periksa? Iya, Iya, harusnya gitu kan setiap 1 jam sekali Iya kan, tadi kan. katanya tadi setiap 1 jam sekali, kok ini nggak ada gitu. 1 jam sekali saya standby di situ di ruang bayi gitu kan, bulak balik ke ruang ibu, kebetulan jaraknya kan kelihatan gitu kan. Saya bulak balik 1 jam, jam 1 saya lihat nggak ada, jam 2 nggak ada, bidannya malah pada tidur, bidannya di situ kan. Adik saya tanya, teh ini gimana ya, kok nggak ada observasi terus kan, katanya tadi setiap 1 jam sekali sudah observasi katanya gitu. Saya juga kan bingung ya, saya mau gedor ruangan Sungkan suster gitu. bidan sungkan gitu kan, makanya udahlah nanti mungkin deh, kata saya nanti mungkin bentar lagi, saya bilang jam 1 jam 2 belum ada juga, jam 3 belum ada juga gitu kan. Saya bolak balik, saya sampai duduk saya di situ kan di ruangan bayi gitu, di situ ngelihat kondisinya bayi seperti apa gitu, soalnya kan katanya jangan dulu dikasih ASI katanya gitu, kata si bidan, nanti dikasih tahu ya kalau udah bisa dikasih ASI katanya gitu. Saya bolak balik, saya udah geremet banget nih, jam 3.15 saya udah nggak kuat nih gitu kan, takutnya ada apa-apa sama bayi gitu. Saya gedor pintu yang kamar bidan itu. Assalamualaikum Bu, maaf ganggu ya, kata saya bilang. Ini kan tadi bilangnya 1 jam setiap 1 jam sekali. sekali observasi, tapi kok ini nggak ada gitu. Terus Ternyata? nah ternyata si bidannya tidur. Astaga. Bangun-bangun, oh iya ini katanya belum ada balasan dari pihak rumah sakit katanya gitu. Tadi katanya harus harus dicek 1 jam sekali, terus bilang nggak ada gitu kan. Terus oh ya udah bisa katanya, udah bisa dikasih ASI katanya. Si bidan ngambil bayi tuh dari ruangan inkubator ke kamar ibu, diambil lah si bayi gitu kan, sambil bangun tidur kayak gitu. Terus dikasih, terus mau disusuin dikasihin aja gitu, tanpa ini asinya begini ya, begini. Harusnya diajarin. Dipandu, Apalagi gitu kalau ya. kalau ibu baru ya. Ibu Kalau ibu baru baru. kan Belum ini tahu. ngasihin bayi, udah dia balik lagi ke kamar, dia tidur lagi itu si bidan kan gitu. Saya bingung di situ kan di ruangan bayi, aduh gimana ya, meskipun saya udah punya anak tapi kan ini bayinya kecil banget. Ya, Satu takut kemarin pasti, takut iya. kan, ngilu gitu kan, apalagi adik saya gitu kan, teh ini gimana ya gitu, katanya ini si dedenya nggak bisa ini Buka nggak bisa mulutnya. buka mulut Kan harus gitu. dipandu juga dua-duanya. Iya. Iya, setahu saya katanya ciri-ciri yang BBLR itu yang bayi berat Beran lahir kurang lahir gitu, lahir kurang. rendah itu, katanya dia nggak bisa buka mulut katanya gitu, nggak bisa ngejangkau puting ibu gitu kan, kayak gitu. Saya sama adik saya kebingungan, ini gimana ini gitu kan, ini harus ASI harus masuk. Adik saya ASInya seret. Masih belum. Iya, waktu pengalaman saya kan sama si suster kan Dipijit. dipijit gitu Iya, karena kan, mohon maaf kemarin saya dipastikan juga gitu kan. Iya. Karena Dipijit, maksudnya ya. yang kemarin saya lahirnya 3 kilo aja gak bisa langsung pakai Iya, pipet dulu, pakai pipet dulu. Iya, Karena memang harus dipandu, pelan-pelan gitu. betul. Ini enggak sama sekali kan, saya bingung gitu Iya. kan. Terus saya juga ngeliat kondisi bayi kok biru gitu, tapi saya nggak ngomong sama adik saya, stres takutnya ya. stres gitu kan, takutnya dia sedih atau apa gitu. Saya juga aneh, kok waktu dulu anak saya nggak gini Oh ya berarti gitu. Mbak udah lihat emang ini Saya sangat biru. ngeliat banget gitu, biru. Ini Bibirnya biru. udah pastikan biru, terus tangannya gitu kan, kakinya gitu kan, saya lihat gitu. Saya juga nggak berani sentuh soalnya ya takut gitu kan. Terus sampai pas jam setengah lima subuh saya pulang dulu gitu kan, saya pulang dulu, itu si bayi masih belum bisa ASI, nggak masuk gitu. Adik saya juga bingung kan, nggak gimana caranya nih ngasihin ASI gitu.
kebetulan adik saya yang perempuan ikut juga kan ada di situ di klinik gitu sampai malah dia balik lagi si bidan masih pada tidur jam 5:30 subuh, bidan masih pada tidur dan bayi masih ada di Di kamar. Di ada kamar di ibunya. pangkuan ibu, masih ada di pangkuan ibu, harusnya kan di inkubator ya, Iya. gitu kan. Nah terus dari situ jam 6 katanya dibawa lagi ke inkubator sama si Susah apa ya, sama si bidannya. bidan gitu, sama si bidan dibawa lagi ke inkubator, terus minta izin untuk mandi katanya gitu sampai minta Jam 7 itu, ya minta jam izin. 7 Oh di situ sampai yang difoto itu pas mandi. iya katanya Setelah mau mandi itu dimandiin, berarti? Setelah mandi mau katanya. dimandiin katanya, tapi nggak bilang mau difoto, Oh nggak minta, nggak bilang nggak nggak bilang izin. difoto, Iya, nggak 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 izin. izin, cuma bilangnya mau dimandiin Mau dulu. bilangnya hanya mandi, Iya mandi tok katanya, gitu. sampai Mandi minta mestinya kan Kan kalau full. bayi 10 menit gitu ya. Iya. Enggak Mestinya lah. kalau bayi 5 menit. Sebentar cuman sebentar pokoknya dilap-lap doang, dilap-lap itu juga aja. yang normal gitu kan. Ini kan bayinya kecil sampai minta shampoo, sabun bayi gitu katanya. Mestinya mah nggak usah kalau Nggak bayi usah prematur mah nggak usah mandi, nggak boleh iya, kan. gitu. Nah, di Karena situ- harus full di inkubator ya, Iya, setahu betul. setahu kita. Setahu aku ya. Iya, emang gitu. Setahu kita aku ini juga. masih awam juga nih, koreksi kalau aku salah. Iya. Tapi setauku kalau bayi masih kecil gitu maksudnya masa Di dia inkubator. mandi Iya. gitu. memang nggak betul. Nah di situ ibu saya, mama gitu yang kebetulan lagi di klinik gitu, mama saya ke klinik pagi-pagi, jadi mama saya tahu banget gitu pas waktu dia lagi dimandiin, maksudnya Bukan lagi dimandiin, lagi dimandiin, habis habis dimandiin. dimandiin gitu kan, pas lagi habis Gitu. dimandiin, jadi nggak bilang nggak ada izin gitu. Terus katanya habis di foto video itulah yang jadi berita di mana-mana itu ya. Kalau habis nggak boleh lama pisah dari inkubator gitu kan. Iya seharusnya. Jadi dari inkubator itu berpisahnya berapa lama tuh sampai dikembaliin lagi ke inkubator? Diambil bayi dari jam Jam kan 7, di dari jam inkubator kan dari jam 10:30 ya, dari pas abis lahir 10:30, terus diambil jam 3:15 diambil, udah sampai pagi Berapa jam itu? 4 jam lah 4 kurang jam lebih lah ya. di 4 inkubator jam 4 jam. Inkubator Inkubator kurang 4 lebihnya jam 4 kurang jam. lebih. Pas di luar inkubatornya berapa jam? Pas habis dari inkubator yang dipinjam buat mandi itu berapa jam? Berapa Ya lama sih, kalau Ma? kalau gini ya, kan dari pas diambil subuh itu jam 3 lebih itu kan Buat mandi. bukan buat Enggak. mandi, buat Disusuin dikasih ibunya. ASI, pidanya kan langsung Balik lagi. langsung Oke. balik Balik aja lagi gitu. kan. Iya, ke Heeh. kamar Itu lagi. sampai 4:30 ini pulang jam 5 diambil katanya gitu, bukan jam 6 jam 5 katanya jatuh jam 5 Bilang mau diambil. dimandiin. Enggak, mau dimasukin Masih lagi ke dimasukin lagi. inkubator. Jam 7 katanya Mau dimandi. pamit mau dimandiin, terus Oke. boleh pulang katanya gitu. Oh, langsung boleh pulang. Ah, tapi mau dimandiin dulu Oke. katanya. dulu, Terus katanya gitu. Mbak Nadia bisa tahu di kontennya itu dari mana? Ya kan dimandiin ya. Nah Iya. selesai dimandiin si bidannya ngobrol ke adik saya, ke Ica gitu. Teh ini katanya udah dimandiin sama udah difoto-foto sama udah di video katanya gitu. Kata si bidan itu ke Ica gitu kan, ke Nisa. Berarti setelah itu Baru dikasih tahu. Baru dikasih tahu. Padahal itu kan udah difoto-foto sama di video kan, si bidannya yang bilang gitu. Ini udah dimandiin ya katanya, agak lama soalnya abis difoto-foto sama di video dulu katanya gitu. Ih, ngapain? Tapi waktu ke Kayak mama gitu. mah nggak bilang di Kalau ke Nisa mah bilang sih. Iya maksudnya waktu kan Kalau itu ke langsung mama kan ke bilang, ke saya kan langsung lagi ada di situ kan. Jadi si bidannya habis Bilangnya memandikan sesudah teh. apa sebelum? Sesudah. Oh sebelum nggak bilang Nggak sama bilang, sekali. cuma Bilangnya bilang cuma mau dimandiin mandi. doang, Cuma mau mandiin dimandiin doang. doang gitu. Itu juga katanya mau pulang kan gitu. Itu ada surat perjanjian gitu Nggak untuk ada. foto sama video nggak gitu. ada, Nggak kita ada. nggak tahu sama sekali itu bayi mau difoto-foto, mau di video gitu. Terus responnya Mbak Nisa pas tahu itu gimana? Ah, Pas tahu di difoto foto gitu. sama video gitu. Ya, Responnya kita tahu ya, dah kita juga nggak tahu sih, nggak apa ya. Apalagi ini ya, udah pulang Saya kan udah pulang, udah Oh, nggak di udah pulang klinik. duluan. Oh, ya, iya. udah pulang duluan. Ibu kan pagi-pagi ke situ. Ini juga dari malam juga. Maaf ini Nadia udah dulu apa gimana? Jadi ibu juga mau memperjelas gitu. Oh, ya Oh boleh, Ibu boleh sambil, silakan. gitu Boleh. sambil cerita boleh. Mau memperjelas gini kan, yang setahu ibu ya, Iya. yang setahu ibu dari Berdasarkan kronologi gitu ya ya. berdasarkan kronologi ini ya. Itu kan waktu pas ke klinik jam sore itu memang anak ibu dibawa lagi kan ke rumah. Dah jam 8 malam anak ibu ya suaminya telepon. Malah video call
Mas Erlangga ini. Iya, Ya. ini mah Ica udah kayak gini katanya. Itu udah keringetan, terus udah lagi nungging gitu ya. Kata ibu gini, udah jangan lama-lama lagi, udah cepet bawa ke klinik gitu kan kata ibu. Terus tapi kalau disuruh pulang lagi jangan mau. Ini kan soalnya kan udah kelihatan banget kan keringetnya, udah ini tuh kesakitan banget tuh. Pokoknya kalau disuruh pulang jangan mau, tetap di situ dia. Ini pas gitu. mau melahirkan ya? Iya pas melahirkan Oh, itu gitu. ya kalau yang ibu tahu kan, jadi biar jelas gitu kan. Versinya. Ya. Ini dari ibu. Tapi kalau yang ini yang Yang pas apa? Yang tadi disuruh pulang. Iya itu Ya, kan. pas disuruh pulang itu kan setahu ini nggak tahu ya, koreksi kalau aku salah ya. Setahu aku kan kalau anaknya itu beratnya masih Kecil. kecil, Iya. belum bawah boleh normal. langsung Iya pulang justru kan. itu. Ibaratnya bayi normal aja kemarin itu nggak boleh pulang kalau Kita kita waktu kemarin 2-3 hari. Iya, Iya. betul. Bayi yang di atas 3 kilo aja Iya, itu 2-3 hari baru boleh baru pulang. boleh Iya, pulang. benar. Nah, ini berarti baru sehari Iya. kan? Sehari Belum juga juga Belum sehari. nyampe Sehari juga sehari. belum. Belum nyampe Disuruh sehari. pulang. Makanya ini yang lagi dituntut ini masalahnya ini lucu yang lagi kita nuntut ini masalahnya ini gitu kan. Terus kalau nggak salah kalau bayi itu misalnya masih kecil harus lebih lama lagi tuh dari 3 Iya, hari. betul. Makanya itu. Bener nggak sih kayak gitu? Betul, Iya. Setahu kakak gimana? Setahu saya juga kayak Ya gitu. seperti itu, makanya ibu juga Iya, jadi minimal 1 komplain lah, bulan katanya, gitu. 1 bulan. Oh, minimal 1 bulan. Iya, 1 bulan inkubator katanya Inkubator. gitu. Perawatan yang perawatan yang intensif. intensif. Iya, gitu semuanya. kan. Kalau yang beratnya itu di bawah 2 kilo Iya, gitu ya, 1 betul. kiloan, Iya, ini 1,5 BBLR kilo. gitu lah ya Kak, Iya. disebutnya kan Iya. gitu, bayi berat lahir. Oke di situ rendah. kan jam 9 ibu juga nanya gimana nih Ica gitu. Iya lagi ini difotoin lagi ini gitu fotonya tuh ada mungkin ya kelihatan gitu. Ibu setengah 10 ke sana. Ini kan belum 10 pagi. setengah 10 malam. Malam. Ke sana lagi di ruang bersalin. Wah udah ini aja pokoknya udah nggak kuat dah kelihatannya. Ibu pegang perutnya juga udah keras banget, dipegang pusar juga udah keras banget. Ini udah mau lahiran nih gitu. Tapi katanya tetap dari jam 12 mau di ini lagi. Ibu kan udah kelihatan gitu. Ibu pulang karena ini yang pengen lihat prosesnya gitu ya. Ibu pulang nungguin cucu di rumah. Ini balik kata ibu gini, ini nggak mungkin pembukaan 2. Dan bilangnya masih pembukaan 2 aja terus gitu ya, nggak mungkin pembukaan 2 udah kayak gitu kan. Ibu apalagi dulu Kelihatannya kan gitu. pasti zaman dulu Iya. normal juga Normal, ya. tiga-tiganya ibu normal. Jadi pasti merasakan tahu. banget, kita udah tahu tuh banget gitu. feeling-feelingnya, Feeling-feelingnya udah pengalamannya. makanya ibu udah pegang ini udah keras banget, pusernya udah keras banget lah, udah terus kan itu nggak ada bidan kan, makanya saya nanya ke anak saya, Dek ini bedanya mana? Kok Jadi nggak ada yang ini? Nggak ada gitu. sama sekali. Biasanya kalau mau lahiran tuh dielus-elus ini, Iya. dipijit-pijit, terus kita dipandu. Makanya ibu juga ini awas ya jangan itu apa, pokoknya Jangan istighfar, ditinggalin baca gitu. ya Ica ya napasnya diatur kata ibu gitu ke mantu ibu tuh ya. Terus ke anak ibu jangan ditinggalin. Awas ini jangan ditinggalin kata ibu. Pokoknya jangan gitu kata ibu kan. Soalnya ibu udah feelingnya nggak mungkin jam 12 ini bayi lahir gitu. Pulang cepet-cepet ini nyuruh ini. Cepet lah nggak mungkin itu nggak mungkin kalau pembukaan 2 gitu. Baru aja ngomong gitu tengah lama ada WhatsApp dulu dari anak katanya teteh cepet kesini gitu ya dari adiknya teh ini mau lahiran katanya kan udah ada gitu bidannya gitu kan udah bolak-balikan adiknya tadi. Nah udah gitu baru aja ini ngeluarin motor udah ada ibu nelpon udah wah gitu loh. Ini udah keluar ya tuh. Iya alhamdulillah. Coba liatin itunya gitu ya jarinya gitu biasa ibu kan ya jari-jarinya liatin Lengkap komplit juga. enggak Jadi gitu kan. nangisnya semua normal tuh ya. Normal Bu, waktu itu. nangis gitu. Awalnya. Oh udah nangis nih udah keluar nih gitu. Ibu udah alhamdulillah. Iya tuh pasti. alhamdulillah gitu. Terus nanya ini berapa kilo itunya timbangannya? Oh belum tahu katanya. Kan ibu terus terus telepon nggak Mantau. diputus ya. Nah udah ini deh udah ini 1,7 kaget kan ibu. Oh 1,7 kata ibu salah dengar kali 2,7 kali gitu kan karena 9 bulan kan gitu. Lah kok 1,7 enggak ada mah emang kecil katanya gitu kan. Oh ya udah aja tutup aja telepon kan itu. Ini udah di jalan kan. Nah jadi nggak keburu lihat gitu udah. Nah langsung Nadia ke ibu
Bu, mah kalau mau konfirmasi ke saya aja gitu. Makanya terus nanya ke sini. Ke sini. Iya. Jadi ini gini. Wah, kata saya. Mah ini katanya jutek-jutek bidannya. Perawatnya pada jutek, pada nggak ada. Ini Ica juga dibersihin sama saya. Miris banget ibu situ. Nangis terus di rumah. Karena la ilaha illallah sampai gitu Iya. gitu kan. Tapi Sampai- pas tahu Baik. bayinya maaf ya nggak ada itu pas gimana kan disuruh pulang tuh terakhir habis mandi Nah, pulang. Iya, Yang nah, belum nyampe sehari iya, kan kata ibu di ah, rumah sakit. Nah, ibu tahu waktu itu kan ibu besoknya balik lagi ya ke rumah sakit. Ini kan udah tadi cerita banyak tentang itu teh kan ibu langsung ke situ setengah delapanan lah, Iya. setengah delapan ke situ. Pagi. Ibu nggak tahu bahwa ini udah disuruh pulang, nggak tahu sama sekali. Oke. Nggak tahu. Pas ke situ teh, oh di mana ya Nisanya gitu kan? Oh iya di ruang belakang katanya di apa di kamar belakang bayinya mana? Dikirain bayinya teh lagi di inkubator ibu kok nggak ada sih bayinya gitu. Oh, lagi nggak di inkubator. Nggak ada kan lagi dimandiin ternyata. Oh, ternyata gitu. yang dimandiin tadi yang Ah. difotoin. Iya. Nah terus ibu kan keluar masuk ke kamar nanyain kan ke Nisa. Ica, Ica mana bayi? Lagi dimandiin. Ibu kaget dimandiin. Kok masa sih Mbak? Iya ada udah disuruh pulang, dikirain ibu yang disuruh pulang tuh ibunya. Bukan anaknya, Heeh, iya. Anaknya dirawat, kirain tapi kenapa dimandiin? Udah katanya sama bayinya juga udah bisa pulang. Kaget kan ibu mbak di situ. Kok disuruh pulang emang gimana ini? Kan harusnya di inkubator kata ibu teh. Nggak tahu udah Ica udah sehat disuruh pulang kata ibu. Ya nggak tahu udah katanya mah sehat katanya gitu. Terus Ica bisa pulang. Ya Ica insya Allah sih, tapi ini bayi kenapa? Bayi gimana kata ibu? Nggak tahu udah lagi dimandiin dari tadi sih mah lama banget katanya gitu. Ada itu kakaknya Ica disuruh sama ibu coba tanyain kok lama gitu kan? Iya. Ini ada apa nih? Kok lama banget dimandiin gitu kan? ya abis di foto-foto, Ternyata habis foto-foto. videoin gitu. Makanya nggak lama kemudian datang kan bidan ya sambil Sama bawa, anak. sampai dibawa bayinya habis dimandiin. Nggak tahu habis difoto-foto ibu itu bayi. Cuma kata tetehnya juga lagi dipoto, dikirain ibu dipoto lah gitu aja we gitu ya, nggak sampai direkayasa Iya, kan kayak sampai gitu di gitu kan. ituin kan tangannya di Biasanya kalau kayak gitu tuh udah Ya memang udah. udah di rumah udah sehat Iya, baru udah boleh sehat, deh foto-foto boleh. bayi Ah, itu ini juga bukan harus. besok. Dan Sosnya. beratnya katanya aku kan baca juga tuh banyak fotografer bayi yang speak Iya, up betul. gitu ya. Iya. Betul. Karena teman-teman juga ya yang waktu fotoin anakku Amina gitu-gitu. Tapi kan waktu malah mereka ngomong katanya kalau bayi di bawah berat tertentu Iya, di bawah belum 2,5 bisa. kilo itu nggak boleh Nggak difoto boleh katanya. foto. Kalau di Ini bawah kan 2 dia kilo. gini, mani bayi itu begitu gitu kan ya Allah Ya kata Allah. nggak tahu kan tadinya makanya pas ibu bedanya ngasihin ke ibu itu bayi, ibu nanya detil ibu nanya Namanya foto apa tuh? newborn. Newborn Newborn Photoshop. foto. Itu banyak fotografer yang ngasih fakta-faktanya. Iya. Katanya bayi itu nggak boleh Nggak di boleh. Ibu nanya kan, ini bayi sehat bu ke bidan, sehat katanya. Tetapi setahu saya kan ini kan bayi kecil, biasanya di inkubator terus dirawat apa gitu ya. Kok bisa pulang sama bayinya gitu. Iya udah bagus, jantungnya bagus, katanya nafasnya juga bagus, pokoknya sehat. Terus apa yang kami lakukan nanti Di kalau udah di rumah. rumah gitu kan. Ya mungkin harus pakai air anget gitu ya di botol gitu pinggir-pinggirnya gitu ya apa harus gimana nggak usah katanya pakai lampu kuning aja ganti katanya gitu di kamarnya lampu yang jadi nggak putih gitu yang kuning gitu ya lampu yang kuning itunya bohlam lah gitu ya yang kayak dulu-dulu gitu. Oh iya ibu kan kalau mau terus-terusan gini takutnya kok tahu banget sih gitu ya. Iya. Jadi ibu walaupun ibu punya anak 3 gitu tapi kan nggak pernah punya anak di bawah Di bawah timbangannya iya. gitu. Maksudnya nggak sengerti Nggak itu gitu. Makanya ibu gini aja di hati. Oh mungkin ya udahlah mungkin sehat terus ibu mungkin karena udah 9 bulan mungkin gitu kan. Nggak 7 bulan, nggak 8 bulan gitu kan. Terus ibu juga pikirnya itu mereka yang lebih tahu. Nah, Oke. udah aja gitu. Akhirnya pulang tuh. Belum dulu. Ada lagi perawat satu ngasih salep mata. Katanya mau dikasih salep dulu ya matanya Bu. Sebelum pulang gitu ya. Sebelum pulang masih digendongan ibu itu bayinya. Terus ibu nanya lagi ibu juga. Ini benar-benar sehat, meyakinkan gitu ya ibu. Kok Mungkin udah ibu pulang sebenarnya gitu. juga punya feeling yang Iya, gak enak nggak karena enak kok. Soalnya ibu juga Masih menimis kecil, kecil banget iya. gitu, mesir gitu orang bayinya. Makanya yang 3 kilo aja kita megangnya Iya. kecil apalagi ini Ah. 1,7. Makanya ibu teh ini teh gimana sih? Bener sehat, bener udah sehat. Tinggal dirawat di rumah. Ya udah. Nah, dari situ ibu pulang duluan. Pulang karena ibu bawa motor ya. Jadi itu kan bayi terus sama ibunya sama ayahnya pulang pakai mobil gitu. Ya udah pulang. Nah, siangnya ibu ke sana ke rumah. Dan pulangnya juga ke rumah
ibunya gitu, ke Iya. rumah Ica gitu, nggak ke rumah ibu gitu pulangnya. Pas itu setengah habis Pulang duhur juga nggak dikasih surat, nggak kasih apa-apa. nggak dikasih apa, Nggak ada Nggak ada nggak surat di kelahiran nggak heeh. ada gitu. Berkas-berkas kan kalau misalkan yang bayi udah sehat udah bisa pulang kan ada surat keterangan sehat, udah harus bisa gitu. dirawat di rumah gitu Iya. kan. Bayi Terus sehat, ibu katanya nanti sehat. 3 hari lagi check up gitu, tapi kan nggak ada surat pengantar untuk check up gitu kan, untuk kontrol Harusnya nggak ada dikasih gitu. gitu. Bayar juga transaksi juga di kamar, dan kamar. nggak dikasih kwitansi gitu. Yang Nggak saat- dikasir iya, gitu, bayar nggak juga dikasih. nggak dikasih. Nggak dikasih, pokoknya nggak dikasih berkas apapun gitu pas pulang gitu. Selain itu, selain susu buat ibunya Iya. sama buku panduan buku katanya. panduan. Udah Oke. itu aja. Jam 12 ibu ke rumah Ica, Ya, udah jam- gimana? bayi lagi tidur, bayinya lagi tidur. Oke. Lagi tidur. Lihat sama ibu teh. Oh iya kok ibu teh kan nggak lihatnya teh nggak gimana ya. Karena kecil gitu jadi aduh gimana gitu ya, ngilu apa gitu mau gendong juga kan. Tapi pas mungkin sejam di situ kok itu bayi teh mandi tidur terus gitu. Ica udah dikasih susu belum? Tadi udah tapi nggak masuk katanya gitu. Asinya juga belum ada katanya. Itu susu juga ada yang tadi tuh ya udah dikasih tapi nggak mau katanya, nggak bisa masuk. Nah terus sebentar nangis, ibu gendong. Ah ini nangis nih. Suruh bikin susu baru ya. Coba susu bikin baru susunya dimasukin ke ibu juga nggak bisa. Ya Allah. Nggak bisa, Nggak bisa, nggak soalnya masuk, kan gitu. apa harus dibantu pernafasannya gitu kan. Gitu nggak bisa masuk susu. Makanya udahlah ditidurin lagi Ya aja udah. sama ibu. Oke, itu nah setelah itu, Ibu- tapi itu berarti masih nangis masih. Nangisnya sebentar enggak tidur terus, cuma sebentar gitu. nangis waktu ada ibu cuma sebentar nangis sedikit gitu cuma gitu aja oe gitu tapi ya udah berhenti lagi gitu. Oke, setelah itu Ya setelah itu ibu ditidurin lagi terus sekitar jam 4 lebih lah mau setengah 5 sore ini kan pipis ya sedikit tapi bisa juga kan ada agak basah nih gitu diganti gitu kan diganti popoknya iya. bajunya juga kan dari malam kan belum diganti gitu ya dari sejak lahir gitu kan belum diganti sejak Dimandiin. sejak dimandiin Iya, aslinya. terus pagi diganti dulu sama ibu terus pakai bedong lagi udah tapi ibu tuh lihat ke Ica juga cai kok ini ya gini ya karena kan udah biru gitu ya terus hitam juga kan jadi nggak karu-karuan lah gitu jadi ganti-ganti lah warna kulitnya gitu kan terus Ica bilang katanya bidan juga gini katanya kalau bayi di bawah normal Ya, timbangan kenapa mah atuh katanya kenapa gitu disuruh pulang gitu. tapi nggak apa-apa cina gitu nanti aja bah, kalau ada itu mah cina suruh ke sana lagi gitu tapi pas ibu pulang ya pulang aja ibu tuh sekitar jam 5 lah dari rumah ya dari Ibu rumah Ica pulang? ke rumah jam 8 jam 9 jam dari 9 ini ada telepon. ada telepon dari Erlang. Iya, Erlangga, dari Erlangga gitu. Katanya ibu ini dari bayi sini. udah udah nggak gerak udah nggak ada nggak gerak katanya gitu katanya, udah nggak nafas gitu. Itu jam 8 atau sebelum itu? Jam setengah jam sembilanan lah. setengah Setengah sembilanan. jam 9-an kalau itu mah jam 9-an lebih. Oke, terus abis itu Mbak Terus dibawa ditelepon dulu kan klinik kliniknya telepon ditelepon katanya dulu. berdering, pertama berdering nggak diangkat gitu. Terus yang kedua malah Jadi nggak memanggil, aktif jadi katanya gitu memanggil. kan. Terus nggak lama kemudian dibawalah ke klinik memastikan ini bayi saya nggak nafas, nggak ada gerak gitu kan. Terus dibawa lagi ke klinik malah tutup. Padahal kan klaimnya 24 jam kan. Ke klinik sampai digedor-gedor sama adik saya sama supir supir itu Maxim ya. itu kita pakai Gitu kan gedor-gedor karena kita jadi punya seuzon sendiri ya Iya, kalau justru begitu. itu makanya Kalau kenapa kayak nih, kalau gitu, begitu iya. ya, kalau ceritanya begitu, Iya. kita Jadi jadi ada punya seuzon, asumsi sendiri nih. sendiri. Kenapa dia tutup? Jangan-jangan begini. iya. Nah, makanya gini, Suuzonnya suuzonnya gitu ada gitu. Iya, iya, Suuzonnya iya, ada karena bayi udah dipoto-foto gitu ya di video itu Iya. ya selama 2 jam lah kurang lebih kan lama ya. Mungkin itu mungkin ya, asumsi kita gitu. akhirnya kan gitu. Mungkin udahlah suruh pulang benar-benar suruh pulang sama bayinya terus nanti juga kalau meninggal kan mungkin di ibunya gitu jadi asumsinya ke situ Iya, kita lah, punya suuzonnya. asumsi. Punya Jadi- asumsi jadi ke situ, suuzon jadi gitu loh. suuzon. Jadi suuzon ke sana. akhirnya gitu Jadi bukan bukan justifikasi ya, maksudnya bukan ngejudge gitu. Bukan Jadi ngejudge, ini bukan. mah apa namanya? asumsi kita aja Asumsi weh aja gitu kan, Suuzon keluarga kita pihak gitu. keluarga gitu soalnya kan katanya tetehnya Ica gitu kakaknya ya udah dikasih tahu katanya kalau nanti bayi nggak ada gerak katanya ini aja dikelitik-ketik aja Iya. katanya Iya, iya, gitu bener-bener. Aneh kan, gitu kan kan. udah memang udah dikelitik juga tetap katanya nggak ada Tetep gerak tidur gitu. Pas datang Makanya ke klinik dibawa langsung. ada dokter katanya di situ dokter itu Yang owner yang klinik punya itu klinik gitu. ternyata Cuma di gitu. stetoskop doang gitu terus dilihat matanya terus dia bilang udah ini ini udah bayinya nggak udah ada, meninggal katanya katanya. Udah dia pergi
dia pergi pergi juga kemana nggak tanpa kasih nggak tahu bilang gitu kan. gitu. Saya di situ kan, saya di situ apa Wah, marah-marah. itu Belum, itu video yang di Instagram itu? belum itu belum. Oh, belum. Oh, Itu pas apa pas Pas malam-malam malamnya itu, itu, pas malam pas- pas meninggal bayi. Gitu kan. Saya marah-marah, bidan malah pada kabur, malah pada ngumpet. Pada Pada ngumpet, ngumpet pada nggak kan, ada. pada nggak ada gitu. Saya kan teriak-teriak, ini bidan bidan kemana nih gitu kan. Gimana tanggung jawabnya ini gitu kan bayi gitu. Malah pada nggak ada, pada ngumpet gitu. Sama saya digedor bidan gitu. Dari situ saya udah nggak bisa sabar lagi kan Kak. Iyalah. Udah apa namanya, udah Dari semalam kan kita iya, gondok kan kita gitu udah kan. apa namanya, udah berusaha, udahlah ngalah Berusaha aja untuk lah gitu ngalah, kan. untuk Gitu berusaha sabar. untuk sabar gitu Itu kan. si dokter Udah yang habis meriksa itu malah nggak ada, dia nggak bilang. Terus kan saya bingung, ini bayi harus diapain gitu kan, bayi harus diapain, saya harus gimana ini gitu kan. Bukannya ngasih Apa surat kayak gitu kan, apa, ini ya surat-surat kematian bukan atau atau apa apa gimana gitu. menerangkan lah gitu gimana Ini bayinya gitu gimana gitu. apa nanya di rumah diapain apa gimana lah dikasih Nggak apa ada gitu gitu, nggak nggak ada ada. ini kan. Makanya kita inisiatif keluarga ya barangkali bisa ketolong lah ini bayi gitu ya, Bawa ke rumah sakit. gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya bapak mau ikut cerita sesuatu mungkin atau ibu. Bapaknya bayi itu. Heeh. di Kalau patch kalau aja. kalau boleh Jadi upaya video, hukum, iya upaya hukum apa sih yang kakak sekarang mau, atau upaya apa nih selanjutnya yang kakak mau lakukan? Udah kemarin saya udah di BAP, apa adik saya juga sudah di BAP juga, saya juga sama, ibu saya juga sama. Apa ya, memang kita lagi proses Oh iya, hukum gitu. itu sayang. Iya udah ini itunya Ayah, Oh, barangkali mau itu. Gak bisa, nggak apa-apa. Assalamualaikum Pak. Bapak turut berduka cita sama yang terjadi sama anak Bapak. Semoga Bapak diberikan kekuatan, diberikan kekuatan dan anak Bapak jadi anak surga insya Allah. Mungkin iya apa yang Bapak mau Di load speaker. perjuangkan gitu untuk anak Adik Bapak. volumenya kali. Di load aja apa? Oh ininya ya. enggak udah. Apa yang Bapak ingin sampaikan mungkin ke masyarakat Indonesia gitu, ataupun siapa yang Bapak mau, mungkin di sini Bapak bisa bersuara gitu untuk Minta keadilan. keadilan untuk anak Bapak gitu. Ya, harapan saya sih semoga ada lagi kejadian yang serupa gitu yang menimpa saya dan istri dan juga anak saya. Mudah-mudahan ada hikmahnya di balik ini. Upaya apa yang Bapak ingin perjuangkan sekarang, mungkin upaya hukum seperti apa yang Bapak ingin lakukan gitu. Ya, minta keadilannya aja ya Kak. Untuk diproses secara hukum gitu. Insya Allah. Mungkin kakak ada yang mau ditanyakan atau apa? Ya udah. Udah aja ya. Kalau menurut saya di waktu saya dengar ceritanya aja saya udah nggak kuat gitu ya, karena saya juga baru punya Baru anak ya. dan saya ngikutin semua tuh gimana foto bayi, gimana bayi itu baru lahir gitu. Jadi perasaan saya tuh bergamang banget gitu waktu denger. Apalagi waktu saya lihat semua Instagram kakak itu ya. Iya. Apa ada videonya, ya Allah itu makin lagi makin nusuk lagi gitu ya. Betul. Makin gak terima lagi. Mungkin Iya. mungkin diwakilkan sama ibu sama kakak gitu ya. Iya. Apa yang masyarakat kita nih sekarang harus tahu supaya tidak ada lagi terjadi yang seperti ini gitu. Iya, mudah-mudahan dengan kejadian ini gitu ya bisa jadi pembelajaran Betul. untuk semuanya gitu. Supaya jadi lebih- Betul. Supaya jadi lebih untuk ibu dan Hati-hati Ya, juga sih. berhati-hati ya ya. untuk ibu khususnya untuk ibu ya. Jadi lebih aware ya, maksudnya Ya, betul. untuk memilih gitu, ini klinik atau bidan, ini
berkompetenkah gitu untuk untuk USG atau misalkan untuk ngecek atau untuk check up gitu kan. Karena setahu saya ya ini Ya. untuk nge-USG itu kan kewenangannya di spesialis gitu, dokter spesialis obgyn gitu setahu saya gitu. Jadi memang mudah-mudahan gitu ya ini bisa mengedukasi juga untuk semua tenaga medis gitu kan, untuk Untuk semua para bidan juga. para Iya. bidan juga dan para suster, semua tenaga medis, mereka kan tugasnya yang mulia ya gitu. Ini yang ditolong sama mereka itu bukan 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 binatang. Bukan binatang ya, binatang, gitu ini kan. manusia loh. Dua nyawa manusia gitu yang harus mereka tolong gitu Ya. kan. Mungkin mereka juga kan sebelumnya disumpah profesi ya gitu, Ya. untuk untuk memberikan Memberikan pelayanan yang yang terbaik gitu kan, untuk memberikan ya kayak misalkan ke masyarakat yang awam misalkan dikasih tahu gitu kan ya di ini gitu. Jadi ya dikasih pelayanan yang terbaik lah gitu. Kita keluarga semena-mena gitu kan, kita keluarga bukan nggak menerima takdir ya, kalau misalkan si tenaga medis gitu, tenaga bidan udah melakukan yang terbaik gitu sesuai dengan SOP Iya. medis, mungkin kita juga nerima ya, mungkin ini takdir dari Takdir Allah. dari Allah, Cuma iya. kan jalan dan proses yang Jalannya. menuju ke takdir itu kan, itu yang kami nggak terima gitu. Ya, itu. Kalau udah melakukan perawatan yang intensif untuk bayi, terus bayinya meninggal kan kita juga mungkin Menerima menerima gitu kan. Ini Dari soalnya saya yang melihat sendiri. dan Iya. menyaksikan sendiri gitu bagaimana pelayanan mereka kepada adik saya dan kepada bayi gitu. Iya. Jadi benar-benar dibiarkan gitu. Jadi ya saya minta juga ke pihak dinas gitu kan, Dinas Kesehatan. untuk lebih mengevaluasi gitu ya, maksudnya ke klinik-klinik atau ke tenaga-tenaga medis untuk lebih dikasih Arahan edukasi yang gitu ya, dievaluasi apakah ini si tenaga medisnya itu bidannya itu berkompeten gak sih untuk ngebuka klinik misalkan untuk praktek gitu kan, dicek lagi izin prakteknya Harus gitu. dicek bener-bener. Betul, harus dicek bener-bener. Jadi jangan sampai ada lagi gitu kan korban-korban seperti yang kita alami sekarang gitu. Soalnya ya ini nyawa gitu kan. Iya. Nyawa binatang manusia. aja ya ada dokternya kan. Iya. Iya, betul. Soalnya saya bener-bener ketika tahu tuh merasakan banget karena bedanya lahirannya cuma 2 hari kan. Gitu. Iya, Jadi ini tanggal 11 tanggal ya. saya tanggal 11 Iya, tanggal 13. Nah, tanggal 13. Jadi pasti sangat merasakan. sangat Iya. dan tahu banget prosedurnya tuh saya tahu Iya, karena saya betul. kan Iya, ngelahirin iya. gitu. lagi ngerasain gitu. Iya. Dan istri saya sampai ini harus kita undang supaya semua orang Iya. tahu. Jadi semakin hari tuh semakin sakit. Semakin sakit. Semakin hari banget. semakin sakit. Iya. Apalagi Makanya lihat ibunya kan. orang lain juga Saya kan aja ngeliat video ibunya tuh udah sampai Gemeteran. Iya. Kita juga gemeteran. merinding saya bener-bener, itu rasanya tuh campur aduk pasti. Pokoknya Wah, merasa itu kan kalau sesar beda ya. Nggak merasa mules, nggak merasakan apa-apa ya, nggak merasakan tenaga harus banyak, harus gini. Saya kan merasa semuanya 3, keluarin 3, merasakan banget gitu. 9 bulan nungguin 9 gitu bulan ya, nungguin, dijaga, dirawat dijaga, gitu ya. dirawat. Ini pas lahiran dibiarin, sudah lahiran Dibiarin juga gitu, sampai meninggal juga dibiarin Biarin lagi gitu. gitu. Makanya itu yang kami Iya. kami tuntut keadilan seperti itu gitu. Jadi saya minta ke pihak dinas, tolong Iya, gitu, jangan sampai tolong ada hal yang ditutup-tutupin gitu ke kami gitu. Maksudnya yang salah itu harusnya diadilin lah gitu. Iya. Jangan dibiarkan, jangan dilindungi. Itu yang saya harap. Iya, yang, gitu. yang kami harap seperti itu. Yang kami harap ke ke ya pihak-pihak yang terkait gitu di sini gitu, Kalau ibu supaya kan tidak ada lagi korban lain. gimana kalau ibunya setelah itu ada pendarahan terus bidan kan nggak tahu, ini nggak tahu kan gitu ya. Itu makanya kok dibiarin, saya aja di bidan teh kalau apa-apa juga kan sama mereka, sama perawat gitu. Ini sendiri merasakan banget gimana sakitnya, mulesnya gimana, itu juga lagi nangis saya, Isa gimana mas, kedengaran bisa gitu. Makanya ibu sama anak ibu suaminya jangan ditinggalin, tetap gitu itunya. Makanya disuruh jam diprediksi jam 12 mau dilihat lagi kan jam 10 kan lahir kan gitu. Gitu kan. ini Memang udah parah. Ya memang makanya
seujungnya gitu aja kayak tadi yang Kita udah jadi disampaikan jadi ke- kita punya punya suzon asumsi sendiri. lain, kenapa gitu kan. asumsi lain gitu kan. Iya. Kan pernah juga ibu nanya ini sehat gitu ya juga kan memang sehat-sehat tapi kan ternyata seperti itu gitu ya. Terus ada yang pemberitaan yang katanya kan meninggalnya juga di rumah katanya gitu kan, kata yang punya klinik ya, ada pemberitaan seperti itu kan. Itu meninggal juga udah di rumah, ya kenapa atau disuruh Disuruh pulang. gitu kan. Kenapa Dari disuruh situ, pulang? kenapa disuruh pulang, nah itu Kalau saya di posisi itu pasti saya akan Iya. sampai mati saya bakalan Betul. cari Iya. tahu, bakalan Kalau adik saya memperjuangkan sampai memang adik saya dua-duanya memang kalau ada apa ya, maksudnya kayak ini diem aja, mereka tuh gitu, sabar gitu. Makanya sabar kenapa gitu. saya yang apa gemes. yang ini gitu, saya kan gitu kan, maksudnya yang sampai Sebagai kakak iya gitu ya. sebagai Iya. kakak gitu kan. Ada yang juga ini kepada kakak ipar gitu, kenapa sampai di garda terdepan gitu loh, itu kan adik saya loh gitu. iya. Ini adik saya gitu. anak saya juga Keluarga Iya, saya. keluarga saya gitu, ini keponakan saya harus perjuangin keadilan ini gitu. Saya nggak bakalan mundur gitu. Iya. Saya bakalan minta keadilan gitu seadil-adilnya. Saya nggak bakalan mundur gitu. Saya mau minta pertanggungjawaban, mau minta Iya. keadilan gitu. yang dinanti-nanti kan. Iya. Makanya kalau ibu mah ya kedengarannya teh ya yang jadi miris bangetnya juga kan, lihat ibunya seperti itu didiemin terus sampai dibersihin sama anak ibu ini ya. Terus yang lagi bapaknya anak ibu mah katanya ya Dede tuh cuma nyuci balinya aja, terus cuma nyuci bekas lahirannya aja ya, darah-darah sampai muntah kan anak saya tuh. Makanya di situ teh ya memperjuangkan anak ya. Kalau Tapi hidup bayinya nggak ada, makan katanya gitu. kalau hidup makan jadi Nggak penasaran mungkin ya gitu. nggak penasaran jadi ya ini kan perjuangan seorang ayah iya. gitu. Ini kan meninggal jadi Tambah-tambah. sedihnya tambah bertambah gitu, gitu. tambah sakit Cuma gitu. itu makanya ya Allah, ibu teh ini dari awal ya Jadi anak-anak semakin hari itu semakin sakit gitu. dan yang paling saya kaget juga ternyata ini bukan sekali doang terjadi di Iya. klinik ini udah banyak ternyata gitu. cuman belum ada yang pernah speak up. Iya, Oh, betul. itu benar. Kalau ini bukan yang pertama kali. Bukan. yang Bukan pertama banyak kali. yang gitu. Malahan ya ada juga. Banyak tuh maksudnya lebih dari satu. Ya lebih dari satu. satu. Lebih dari satu. Temennya juga ada. Malah di teman situ. kuliah saya datang ke rumah, dia juga salah satu yang dapat pelayanan yang buruk. Yang buruk dari klinik itu. Dia juga berani dia berani ngasih keterangan gitu kalau ini saya juga dapat pelayanan yang buruk katanya gitu, tapi untung bayinya selamat. Cuma masalahnya di administrasi katanya gitu, pembayaran tanpa ada kwitansi yang kecil itu. Iya. Nah itu teman saya gitu, katanya di waktu pas ini saya harus foto kwitansi ini, saya yakin nanti pasti jadi alat bukti katanya gitu. Saya sakit hati katanya gitu. Ternyata Kebetulan benar gitu. ternyata kan betul, sekarang. mungkin ini doa-doa yang orang-orang yang sakit hati sama pihak klinik Pihak gitu. Jadi mungkin sekarang lah ketahuan semuanya gitu. Untung Mbak berani untuk speak up ya, ini benar-benar bagus banget dengan Karena- speak upnya ini Mbak, kita semua jadi Iya. tahu. Iya, gitu. betul. Mungkin ini Allah aja yang maha Allah besar harus mungkin membuka hikmahnya keadaan sih mungkin hikmahnya. mungkin jalannya dari saya Dari gitu, saya, dari dari kami keluarga gitu, saya ha, gitu. gitu. Maksudnya yang ngebuka gitu kan semua ini mungkin dari keluarga saya gitu. Kan ada yang lahiran mati lampu karena sampai pakai senter itu Ya senter Allah. gitu, handphone. Di tempat situ. itu? Iya, di tempat situ. itu gitu. Makanya kan kok Ada yang meninggal juga selain anak ibu? Ada. Di rumah juga di ada. situ Di juga rumah di sakit tempat itu. Betul. Ada. di klinik itu juga. Iya. Teman saya juga itu, teman banget gitu. Dia Ya, juga Temen ini. teman kakak? saya ternyata Di klinik itu di juga. klinik itu. Tapi sebelumnya Mbak nggak tahu ya? Nggak tahu. Berarti nggak ada ya? Nggak Iya. ada, nggak Berarti ada. ketika ini udah terjadi baru Iya, banyak baru orang banyak. yang Setelah saya Heeh. speak up barulah muncul gitu. bermunculan lah gitu. Makanya mereka banyak masuk DM gitu kan, banyak masuk ini makasih Kak katanya gitu, berkat Kakak ya udah speak up gitu gini-gini, jadi jadi kebuka Terbalaskan lah lah gitu gitu, kan, jadi kebuka. jadi unek-unek dia juga yang pengen gitu ya, jadi terbalasnya sekarang gitu. Iya. Tapi memang cuman di daerah dekat rumahnya Mbak Aicha itu memang hanya klinik itu aja. Yang dekat sih Yang memang dekat sama klinik klinik itu. itu. Masih satu kecamatan gitu, dekat-dekat sekali dari rumah Cuma ke 10 klinik. menit ke situ, cuma 10 menit. Wah, ini luar biasa sekali hari ini. Kita dapat banyak pembelajaran banyak juga, pembelajaran dan- banyak tahu. Saya pribadi berdoa semoga kakak diberikan keadilan seadil-adilnya, Amin. diberikan tempat terbaik untuk bayinya di sisi Allah, Amin. Amin. dan
terima kasih kakak sudah berani untuk ngelakuin ini untuk adik-adik kakak. Iya. Mungkin saya kalau sebagai bapak punya anak saya gitu, saya juga akan Betul, fight betul. sampai hari terakhir saya. Betul. Kalau saya berlaku itu sama adik saya Iya, juga akan berjuang betul. sampai hari terakhir saya bisa Betul, gitu. Karena betul. kita sebagai keluarga, Betul. sebagai Kakak. anak tertua, berarti kakak juga anak tertua, kita pasti punya tanggung jawab yang luar biasa besar, ya. dan kita pasti akan berjuang untuk ini. Betul, betul. Semoga semua doa masyarakat yang ramai di Instagram kakak, yang semua yang mendoakan, banyak yang support juga ya kak ya. Alhamdulillah banyak yang Semoga banyak kan Banyak yang mendukung. ini menjadi satu hal yang pelajaran, nanti banyak ibu-ibu yang mau lahiran lagi, banyak ibu-ibu yang mau punya anak. Betul, Jangan betul sampai sekali. Jangan sampai seperti ini bisa terjadi gitu ya. Mungkin kalau nanti kelihatan ada yang tidak Iya, baik, ada mungkin yang kita langsung janggal. bisa Kita langsung ini bisa aja yang ada ambil tindakan gitu. tindakan apa yang harus dilakukan gitu ya. Iya. Ini penting banget untuk masa Betul, depan betul. dan di kemudian hari gitu ya. Jadi untuk semuanya ya sama tenaga-tenaga kesehatan yang lain juga harus lebih Iya, ini harus gitu, lebih. Betul. lebih peduli Harus lagi pelajaran gitu. gitu Iya, ya. betul. Mungkin pembelajaran buat mereka aja jangan gitu lihat ya. orang yang datang itu siapa gitu Iya, ya. Iya. betul. Jangan Harus semua tuh sama. siapapun Sama, betul. Sama Harus gitu ya. dilayani dengan baik. Dengan Iya. baik, betul. Iya. Ya makanya kita menjadi akhirnya ibu saja gitu, mungkin kita mah orang nggak punya kali ya digini-gini akhirnya kan gitu mungkin gini ya, tapi kan ya mungkin kalau kita mah ya pihak keluarga mah jadi intinya ya bukan nggak menerima takdir dari Allah, itu saya terima ikhlas banget gitu. Lagian kan yang punya klinik juga ke rumah kan ada datang Iya. ke rumah, itu yang punya kliniknya datang minta maaf, mengakui kesalahan gitu. Tapi kan tidak sampai di situ gitu. Permintaan maafnya kami terima karena kita juga sebagai manusia gitu ya. Tuhan juga kan Maha Pemaaf, apalagi kita kan manusia. Tapi ya proses mah berlangsung aja terus gitu. Tetap berjalan. Tetap berjalan lah gitu. Karena kita pengen keadilan aja lah. Dan buat itu aja pembelajaran buat mereka biar jadi cermin lah untuk semua para medis, dokter, apa bidan dan lain sebagainya Betul. gitu. Karena aja. bukan berarti bidan itu sebenarnya buruk ya. Iya. Karena saya pribadi aku lahirnya di bidan. Ya, Terus aku punya adik 11, itu yang di rumah sakit cuma 3 atau 4 yang lain sama bidan. Nah aku datang ke salah satu bidan itu di Bintaro, dia prakteknya di rumah. ya. Di rumahnya, tapi dia itu bagus banget pelayanannya, even tempatnya nggak besar, ruangan bersalinnya juga kecil, tapi diperhatiin gitu, walaupun dia cuman sendiri, terus ada anaknya gitu, dia bener-bener care banget gitu sama waktu itu ibu saya ya, kan dia bener-bener ibu habis ini apa gitu. Iya, gitu. Walaupun waktu itu belum rumah sakit, mungkin kayak waktu Aurel lahiran ya, tapi kayak saya ngeliatnya ini wah. Maksudnya ibu bidan tuh segitu care-nya, sayang gitu sama ibu yang mau lahiran, Harusnya dikasih seperti tahu, itu. lahirnya gimana ditungguin Iya. gitu. Ya semoga, terima kasih ibu, mungkin akan menyelamatkan banyak anak-anak bayi ke depannya karena ada di sini. Insya Allah. Kakak juga luar biasa. Hatur nuhun udah bercerita di kasih. sini. Semoga selamat kembali sampai Amin. pulang, dan semoga nanti diganti apapun yang sudah diuji, Tuhan ganti banyak hal yang baik untuk keluarga ibu semua. Ada hikmahnya semua Iya, juga. semangat berjuang untuk keadilan untuk Iya. adik dan keluarga ibu. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Kok ibu bisa dapat tapi kok? Berarti ini juga love-nya dibikin kan ini? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Anaknya lucu banget ya Allah. Maksudnya ngapain dia bikin dokumentasi? Selamatin dulu anaknya. Allahu Akbar, ini paling parah. Miris banget.